Halo guys, kembali lagi bersama saya di obrolan fisika. Jadi topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah GGL induksi dan induktansi. Kalau kemarin kita udah ketemu flux listrik, sekarang kita akan bertemu dengan flux magnet. Jadi flux magnet itu tidak beda dengan flux listrik. Definisinya adalah jumlah garis medan magnet yang menembus suatu permukaan luas, di mana secara matematis itu dituliskan sebagai flux sama dengan integral B dikali dA, di mana dA adalah elemen luas dari satuan luas. Nah, jika garis-garis tersebut membentuk sudut dengan luas permukaannya, maka rumusnya akan menjadi integral B dikali dA dikali cos theta. Atau jika medan magnet dan luasnya konstan, maka itu bisa dituliskan tanpa integral, yaitu flux sama dengan B dikali A dikali cos theta. Dan satuan flux magnet ini adalah Weber. Mari kita lihat beberapa contoh soalnya. Oke, di sini ada contoh soal. Berapa flux magnet yang menembus permukaan seluas 2 meter persegi dari sebuah medan homogen sebesar 5 Tesla jika kondisi A, medan magnet menembus tegak lurus permukaan, kondisi B, medan magnet sejajar dengan permukaan tersebut, dan kondisi C, medan magnet membentuk sudut 60 derajat terhadap vektor permukaan. Mari kita analisa satu persatu kondisinya. Di kondisi yang pertama, sudut yang dibentuk oleh vektor permukaan dan medan magnet adalah 0 derajat karena medan magnet bergerak menembus permukaan. Kira-kira gambarnya seperti ini. Lalu tinggal kita masukin aja ke rumusnya, yaitu flux sama dengan integral B dikali dA kali cos theta. B-nya di sini adalah 5 Tesla, dA dikali cos theta. Theta-nya itu 0 karena sudut antara vektor permukaan dan medan magnet itu 0 atau mereka sejajar. Nah, 5-nya dikeluarkan, dA-nya kita turunkan jadi A, dan cos 0 itu nilainya 1. Lalu 5 dikali A-nya tadi disebutkan 2 meter persegi, jadi A-nya 2. Dan cos 0 adalah 1. 5 dikali 2 dikali 1 adalah 10 Weber. Jadi flux yang dihasilkan adalah 10 Weber. Lalu pada kondisi kedua, ketika medan magnet dan vektor permukaan membentuk sudut 90 derajat, atau dengan kata lain medan magnet berjalan sejajar dengan permukaan. Ini sama kayak tadi, tinggal kita masukin ke rumusnya. Flux sama dengan integral B dA kali cos theta. B-nya 5. Tadi dA diturunin jadi A-nya 2. Cos 90 itu 0. Jadi hasilnya adalah 0 Weber. Lalu di kondisi yang ketiga, ketika medan magnet dan vektor permukaan membentuk sudut 60 derajat. Tinggal kita masukin lagi. Jadi flux sama dengan integral B-nya 5. dA-nya tadi 2 dan cos theta, cos 60 derajat. Jadi 5 dikali 2 dikali cos 60 itu setengah. Hasilnya adalah 2,5 Weber. Nah, dari contoh soal tadi bisa kita simpulkan bahwa flux yang dihasilkan oleh medan magnet yang menembus tegak lurus terhadap permukaan itu akan maksimal, dan sebaliknya ketika medan magnet berjalan sejajar dengan permukaan, maka flux yang dihasilkan itu akan minimal atau sama dengan 0. Nah, gimana tadi? Gampang kan cara menghitung flux? Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke poin utama, yaitu hukum induksi Faraday dan GGL induksi. Nah, Faraday sendiri menemukan kalau perubahan flux magnet terhadap waktu itu bisa menghasilkan arus listrik. Jadi, Faraday menyatakan sebuah hukum yang mana ia berbunyi bahwa gerak
bahwa gaya gerak listrik induksi pada sebuah rangkaian tertutup sama dengan negatif perubahan fluks terhadap perubahan waktu. Atau dalam rumus matematisnya ditulis dengan E sama dengan min D flux per dt. D flux itu adalah perubahan flux, per dt itu terhadap perubahan waktu. Dan untuk kasus yang terdiri dari simpel berjumlah n, maka rumusnya bisa ditulis dengan E sama dengan min n D flux per dt. Selanjutnya, kita di sini juga bertemu dengan hukum Lenz. Hukum Lenz itu menyatakan bahwa jika ada arah arus sedemikian, maka akan timbul medan atau flux yang melawan penyebab timbulnya arus tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, jika batang ini digeser ke kanan, otomatis itu akan mengurangi luas dari simpal tersebut. Otomatis jika luas dari simpal tersebut berkurang, fluksnya juga berkurang dong. Nah, pengurangan fluks inilah yang menyebabkan timbulnya arus yang akan melawan arah arus yang tadi. Nah, arus yang melawan ini disebut dengan arus imbas. Dengan adanya pengurangan fluks, maka harus ada yang namanya penambahan fluks. Jadi, untuk agar bisa fluks ini bertambah, arus imbas harus menghasilkan medan magnet yang searah dengan medan magnet sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang induktansi. Jadi, induktansi sendiri adalah sebuah komponen dalam rangkaian listrik yang mana komponen itu akan menghasilkan GGL induksi. Timbulnya GGL pada rangkaian ini dihasilkan oleh perubahan arus yang melewati rangkaian atau biasa disebut dengan induktansi sendiri, atau juga bisa dengan perubahan arus yang melewati rangkaian tetangganya yang mana dihubungkan secara magnetis, atau ini bisa disebut dengan induktansi bersama. Nah, pada dua keadaan tersebut terdapat perubahan arus, yang mana ini juga menyebabkan perubahan medan magnetik. Dan perubahan medan magnetik ini yang menyebabkan timbulnya gaya gerak listrik atau GGL induksi. Oke, sekian penjelasan saya tentang GGL induksi dan induktansi. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next lesson.